ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Baik, dalil yang ketiga. Ini salah kaprah lagi, syubhat ya, kita sebut syubhat. Mereka berdalilkan dengan kisah seorang sahabat yang selalu mengulangi membaca surah Al-Ikhlas. Selalu mengulangi surah Al-Ikhlas. Jadi ada seorang sahabat itu, kalau dia sholat, dia baca surah Al-Fatihah, baca satu surah. Sebelum dia ruku, dia baca dulu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu. Itu dia lakukan di setiap rakaat. Jelas ya? Baik. Maka sahabat yang mulia ini ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa engkau melakukan hal tersebut? Ditegur oleh para sahabat kan, kenapa dia melakukannya? Tunda dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepadanya, ya kenapa engkau tidak mengikuti ucapan teman-temanmu yang menegurmu? Maka kata sahabat yang mulia ini, dia berkata bahwa ini surah Al-Ikhlas ini adalah sifat Allah. Dan dia cinta untuk membaca sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Iya. Jadi ini sudut maksud beliau, kenapa beliau membaca surah Al-Ikhlas tersebut. Iya. Maka ketika dia menyebutkan bahwa karena padanya ada sifat Ar-Rahman dan saya cinta untuk membacanya karena ada sifat Ar-Rahman, maka Rasulullah berkata, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Kabarkan kepada dia bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Kabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Baik. Sekarang mereka jadikan ini sebagai dalil. Lihat ini, sahabat ini. Nabi saja tidak pernah beliau itu sholat, baca surah lalu baca surah Al-Ikhlas. Sahabat yang lain juga menegur ya. Orang ini tidak mau dengar, dia tetap melakukannya. Begitu sampai kepada Nabi, Nabi justru memuji yang dia lakukan. Itu menunjukkan tidak ada masalah. Seorang bikin apa? Bikin ibadah tertentu walaupun tidak ada dalilnya. Sepanjang hal itu bagus-bagus saja. Jelas ya? Itu sudut pendalilan mereka. Pertama jawabannya ya sama dengan jawaban yang sebelumnya. Kita jawab dengan jawaban umum dulu. Dari sudut yang pertama. Dari sudut yang pertama bahwa apa yang dia pahami tentang bolehnya membuat ibadah walaupun tidak ada dalil, itu adalah hal yang menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah Rasulullah, menyelisih kesepakatan ulama. Dan pemahaman itu keliru. Terus yang kedua, ini kejadian di masa hidup Nabi atau tidak? Di masa hidup Nabi. Kemudian yang ketiga, para ulama yang menjelaskan hadits ini, tidak ada sama sekali yang mengatakan seperti itu. Bahwa ini hadits adalah dalil boleh membuat ibadah baru. Walaupun tidak ada dalilnya. Itu 3 jawaban global. Jawaban yang keempat. Hadits ini tidak ada dari para ulama yang memberikan petikan hukum. Terdapat dalil disunnahkan. Seorang itu kalau dia sholat, setiap rakaat dia tutup dengan surah Al-Ikhlas. Itu tidak ada dari para ulama ahli fikih yang mengambil pendalilan seperti itu. Karena mereka pahami dari hadits. Jelas ya? Mereka pahami dari hadits bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur orang tersebut. Para sahabat juga tidak menyetujuinya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Kenapa kamu tidak mendengarkan ucapan kawan-kawanmu?" Artinya bahwa Nabi menyetujui orang yang
mengingkarinya. Tetapi dia dimaafkan terhadap perbuatannya disebabkan dia menyebutkan suatu apa? Suatu alasan karena dia cinta kepada sifat Ar-Rahman yang terkandung di dalamnya. Iya. Makanya setelah kejadian itu, tidak pernah dinukil sahabat ini melakukannya lagi. Atau dinukil misalnya sahabat yang lain juga ikut melakukannya dengan alasan dia cinta kepada apa? Sifat Ar-Rahman. Jadi ini bukan namanya di konteks pensyariatan, tidak ada. Iya. Baik, jadi itu kesimpulannya dari berbagai penjelasan ulama rahimakumullahu ta'ala terkait dengan fikih hadits ini. Terkait dengan fikih hadits ini. Iya.